Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Marlina Hayati dari program studi akuntansi dengan NIM 031112200052. Di sini saya akan menjelaskan tentang aset tetap. Aset tetap atau aktif tetap mengacu pada aset berwujud jangka panjang yang digunakan dalam operasi bisnis. Jenis aset ini memberikan keuntungan finansial jangka panjang. Adapun karakteristik aset tetap, yang pertama, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kedua, aset yang dapat disusutkan. Ketiga, aset yang digunakan dalam operasi bisnis dan memberikan keuntungan finansial jangka panjang. Dan yang keempat yaitu aset tidak likuid. Terdapat komponen aset tetap. Yang pertama, harga perolehan. Itu semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap sampai aset bisa digunakan. Yang kedua, umur manfaat, yaitu jangka waktu atau periode di mana aset tetap dapat digunakan. Yang ketiga ada nilai sisa, yaitu nilai kas dari aset tetap di akhir umur manfaatnya. Nah, seluruh biaya yang diperlukan untuk memperoleh aset tetap disebut dengan biaya perolehan. Sebagai contoh, biaya pengiriman suatu barang dan biaya pemasangan merupakan bagian dari biaya perolehan. Ketika aset tetap diakuisisi dan ditempatkan untuk jasa, biaya dapat terjadi untuk pemeliharaan dan perbaikan atau bahkan untuk meningkatkan aset dan menambah umur manfaat aset. Biasa yang bermanfaat hanya pada periode saat ini disebut pengeluaran pendapatan. Biaya yang meningkatkan aset atau menambah umur manfaat disebut dengan pengeluaran modal. Lalu terdapat akuntansi untuk aset tetap. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, aset tetap selain tanah kehilangan kemampuannya untuk memberikan jasa. Akibatnya, biaya peralatan, gedung, dan pengembangan tanah perlu dipindahkan ke akun beban secara sistematis selama umur manfaatnya. Pemindahan biaya ke beban secara berkala semacam ini disebut dengan penyusutan. Lalu terdapat 3 metode untuk penyusutan aset tetap. Yang pertama, metode garis lurus, kedua metode jumlah angka tahun, ketiga metode unit produksi, dan yang keempat metode saldo menurun ganda. Maaf, itu ada typo. Harusnya terdapat 4. Nah, yang pertama metode garis lurus. Penyusutan metode garis lurus salah satu metode akuntansi yang digunakan untuk menghitung nilai penyusutan aset selama masa manfaatnya. Rumusnya yaitu biaya penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi gain residu dibagi masa manfaat. Seperti contoh, pembelian 1 unit mesin pada awal tahun dengan harga 50 juta dengan nilai sisa 5 juta dan umur ekonomis diperkirakan selama 5 tahun. Jadi kita masukkan ke dalam rumus yang tadi dan menghasilkan 9 juta. Lalu kita masukkan ke dalam tabel 50 juta ini yang harga awalnya. Lalu biaya penyusutan itu semuanya 5 juta. Selama 5 tahun biaya penyusutannya 9 juta menghasilkan 45 juta. Nah, di sini tinggal dimasukkan akumulasi penyusutannya juga sama 9 juta. Lalu 41 juta dari 50 dikurangi 9 juta. 41 juta. Nah, ini 18 juta dari 9 juta ditambah 9 juta jadi 18 juta. 32 dari 41 dikurangi 9 juta dan seterusnya ke bawahnya juga sama. Lalu ada metode jumlah angka tahun. Metode ini diterapkan dengan cara menjumlahkan angka-angka dari taksiran umur ekonomis. Kemudian perhitungan penyusutan dimulai dari angka tertinggi dan umur aktiva yang terkait dan selanjutnya menurut secara berurutan. Nah, misalnya pembelian suatu aktiva awal tahun sebesar 50 juta dengan nilai sisa 5 juta dan diperkirakan umur
ekonomisnya yaitu 5 tahun. Rumusnya yang pertama, N ini umur ekonomisnya, rumusnya sama dengan S sama dengan N dikali N ditambah 1/2. Lalu N ini adalah umur ekonomis, jadi N-nya 5. Jadi 5 dikali 5 ditambah 1 dibagi 2 menghasilkan 15. Lalu dimasukkan ke sini, urutannya itu dari yang teratas dulu, dari 5, 4, 3, 2, 1. Lalu 15 ini dari hasil di rumus yang di atas ini. Lalu kita hitung, menghasilkan 35 juta dari 50 dikurangi 15 juta dan ke bawahnya pun sama. Metode selanjutnya yaitu unit produksi. Metode unit produksi adalah salah satu cara dalam menghitung penyusutan aktiva tetap yang mampu menghasilkan sejumlah beban penyusutan yang sama pada tiap unit yang diproduksi atau pada unit yang dimanfaatkan oleh aset. Rumusnya yaitu penyusutan metode unit produksi sama dengan biaya perolehan dikurangi nilai residu dikali total jam dibagi total estimasi. Contohnya, sebuah perusahaan membeli mesin dengan harga 200 juta, memiliki nilai residu 20 juta. Diprediksi memiliki total estimasi jam produksi selama 50.000 jam. Dan pada periode akuntansi ini, mesin tersebut telah digunakan selama 1.000 jam. Kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Dan ini contoh tabel penyusutan unit produksi. Lalu selanjutnya terdapat metode saldo menurun ganda. Beban penyusutan pada setiap tahun menurun akan dihitung dengan dasar presentasi depresiasi metode garis lurus. Kemudian berikutnya presentasi ini dikalikan 2 dan setiap tahunnya dikalikan dengan nilai buku aktiva tetap. Karena nilai buku selalu menurun, maka beban depresiasi juga selalu menurun. Misalnya, pembelian suatu aktiva pada awal tahun seharga 50 juta dengan nilai sisa 5 juta. Dan taksiran umur ekonomis diperkirakan 5 juta. Kita masukkan ke dalam rumus, rumusnya itu 100% dibagi 5. 5 ini dari umur ekonomis, menghasilkan 20%. Lalu 20% ini dikali 2, menghasilkan 40%. Jadi 40% dikali 50. 50 ini harga awalnya, menghasilkan 50 dikali 40, menghasilkan 20. 30 dari 50 dikurangi 20. Lalu yang 30 ini dikebawahin dikaliin dengan 40%, menghasilkan 12 juta. 32 dari 20 ditambah 12 menghasilkan 32. 18 juta dari 30 juta dikurangi 12 juta sama dengan 18 juta. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.